Halo, apa kabar kalian semua? Sekarang waktunya kita bahas gimana buat pengalaman bareng Infinix Note 40 ini setelah kita pakai selama 1 mingguan. Jadi seperti apa pengalaman, cerita, keseruan, serta apa aja kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Infinix Note 40 ini? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama dari segi harganya ya. Emang dari acara peluncurannya Infinix Note 40 ini sangat menarik banget, yang tadinya harga normal di 2,7 juta rupiah. Waktu flash sale bisa kalian dapetin dengan harga 2,5 jutaan rupiah. Dan yang paling menariknya lagi, ponsel ini stoknya banyak tapi langsung ludes. Tapi sekarang ini sih kalian cuma bisa dapetin di non official ya, lebih tepatnya di e-commerce lain, dan harganya ya kurang lebih masih ada di kisaran 25 nyampe 26 jutaan rupiah. Dan buat kalian para user Infinix Note 30 barangkali ada yang tertarik nih ya, lebih tepatnya tanya, "Bang, apakah recommended dari user Infinix Note 30 pindah ke Infinix Note 40?" Nah, nanti buat jawabannya bakalan kita bahas di video selanjutnya aja ya. Karena nanti bakalan ada buat video apa aja peningkatan dari Infinix Note 30 ke Infinix Note 40 beserta dengan sampel dan juga gaming test ataupun sampel foto dan juga perekaman videonya. Selanjutnya di bagian body, menurutku si Infinix Note 40 ini peningkatannya kerasa banget kalau kita bandingkan dengan Infinix Note 30. Misalnya dari bodinya yang makin kerasa compact, kemudian ringan dan juga makin enak di genggaman tangan. Karena yang tadinya buat bodinya itu menurutku berat banget dan juga licin, sekarang ini di body Infinix Note 40 bodinya makin ngerasa enak di tangan, rasa nyaman dan juga nggak licin-licin banget. Padahal buat backdoornya masih tetap sama aja pakai backdoor berbahan kaca. Dan masih di bagian bodi belakangnya ya, yang saya suka sekarang ini di Infinix Note 40 sekarang udah punya peningkatan, yaitu memiliki pengisian daya. Apalagi dalam paket penjualannya kita juga mendapatkan Mac Charger, lebih tepatnya power bank magnetik yang bisa kita tempel di bagian belakang Infinix Note 40 ini. Lalu buat urusan interface atau lebih tepatnya di bagian depan, layar dari Infinix Note 40 ini juga menurutku kerasa banget buat peningkatan dibanding sebelumnya, karena sekarang ini buat bezelnya makin kerasa mewah banget, makin kerasa tipis dan juga udah kelihatan simetris di berbagai sisi bezel yang dimilikinya. Bahkan gak cuman sampai di situ aja, karena buat layarnya Infinix Note 40 ini punya refresher tinggi hingga 120 Hz, dan yang saya suka lagi panelnya sekarang udah meningkat pakai panel AMOLED. Tentu kalau kita pakai buat nonton konten video ataupun kita pakai buat scroll-scroll sosial media itu makin kerasa betah dan juga aman banget. Karena buat panel AMOLED itu tentunya di mata nggak mudah cepet pegel dan warnanya juga tentu lebih adem di mata. Lalu buat kualitas audionya juga menurutku speaker dari Infinix Note 40 ini makin kerasa enak banget buat kita dengerin. Karena dual speaker stereonya itu makin kerasa empuk buat bassnya ya, dan volume atas ataupun bawah juga udah seimbang, udah balance gitu. Jadi kalau kita pakai lama-lamaan buat dengerin musik ataupun audio pakai speaker Infinix Note 40 ini udah kerasa enak. Dan buat kalian yang sering tanya, "Bang, buat jangka panjang dari Infinix Note 40 gimana? Apakah worth it pakai ponsel tersebut pakai jangka panjang?" Di video-video sebelumnya udah sering banget saya bahas ya. Karena buat jangka panjang itu tergantung pada usernya masing-masing. Karena biasanya orang Indonesia itu pakai ponsel paling lama ya palingan 3 tahun 4 tahun itu orangnya yang udah nggak betah, pengen cepet-cepet ganti pakai ponsel yang udah paling terbaru, lebih tepatnya ya udah mengikuti zaman gitu aja. Ditambah lagi buat sekarang ini Infinix Note 40 udah memiliki jaminan buat update OS 2 kali dan 3 tahun buat patch security-nya. Jadi buat jangka 5 tahun ataupun 7 tahun sekaligus, ponsel Infinix Note 40 tentunya masih recommended banget dan makin bersaing juga dengan kompetitor-kompetitor lain di kelas harga yang sama. Lalu buat urusan performa, emang chipset MediaTek Helio G99 Ultimate itu nggak jauh berbeda ya dengan Infinix Note 30 sebelumnya. Dari segi AnTuTu, skor, performa dan lain-lainnya itu bisa dibilang sama aja. Tapi waktu saya tes buat main game kemarin setelah video unboxing itu loh, kalian bisa cek aja di sini atau di sini ya. Nah, nanti saya selipin aja buat video gaming test dari Infinix Note 40. Itu buat FPS-nya menurutku bagus banget, stabil, baterai juga awet banget loh. Bahkan buat suhunya itu adem banget, gak nyampe 42 derajat Celcius. Dan itu ya bener-bener cuman sedikit hangat doang, karena saya mainnya itu di tempat yang nggak ber-AC. Jadi buat kalian yang main di tempat ber-AC, tentu suhunya bisa makin kerasa dingin di layar ataupun backdoor Infinix Note 40 ini. Cuman akhir-akhir ini sering banget tuh saya temuin buat komentar, "Bang, kok Infinix Note 40-nya bisa main ML dapat 90 fps, gimana ceritanya bisa dapat di 90 fps?" Ya, saya sendiri juga nggak tahu ya, karena waktu pertama kali saya nyobain buat gaming test itu kan langsung saya coba aja. Sebelumnya nggak saya mainin buat gamenya, atau lebih tepatnya Note 40 ini nggak saya pakai buat main game, buat nyobain terlebih dahulu nggak. Langsung kita tes, langsung kita bikin video konten gaming test kayak gitu aja seperti biasanya. Dan ternyata emang bisa dapat stabil di 90 fps. Kemudian banyak yang komentar kayak tadi ya, kok bisa dapat 90
fps. Gimana caranya kayak gitu kan. Nah setelah saya tanya-tanya ke teman reviewer lain, emang banyak banget tuh yang dapetin buat fps nya itu cuman di lock di 60 fps. Dan kebetulan waktu video ini saya buat video pembahasan dari 7 hari bareng Infinix Note 40, ini saya baru aja ngalamin tiba-tiba buat fps nya itu drop langsung di lock di 60 fps. Udah saya coba buat otak-atik, udah saya coba buat restart ponsel, ternyata masih sama, fps nya cuman mentok di 60 fps. Dan sepertinya sih HP-HP sekarang ini kebanyakan pada di lock di 60 fps ya. Kemarin buat Technospark 20 Pro Plus juga gitu, Infinix Note 30 Pro juga gitu, kemudian Realme 12 Plus juga di lock di 60 fps buat fps yang kita dapetin. Sedangkan Realme 12 Plus itu chipsetnya malah jauh lebih tinggi ya, pakai MediaTek Dimensity 7050 5G yang notabene itu malah jauh lebih tinggi dibanding Helio G99 series. Dan yang saya suka lagi, ini waktu kita pakai buat main game, lebih tepatnya buat baterainya. Karena dengan kapasitas baterai di 5000 mAh, SOT yang saya dapetin bisa tembus nyampe 8 jam. Dan itu saya pakai buat full game. Dengan catatan buat ponselnya saya koneksiin pakai konektivitas WiFi doang. Selanjutnya di segmen fotografi, menurutku Infinix Note 40 ini juga masih tetap kerasa buat peningkatan. Karena buat kamera utamanya sekarang udah menggunakan sensor sebesar 108 megapiksel. Bahkan buat fiturnya juga ditambahin, hasilnya lebih bagus. Dan waktu saya pakai buat rekam di kondisi outdoor atau ponselnya ketika panas nih ya, tadi udah saya coba tuh, nah itu nggak langsung macet ataupun nggak kerasa kayak nge-lag gitu waktu kita pakai buat rekam, meskipun udah saya aktifin buat stabilisasinya. Dan berikut ini adalah buat sampel foto dan juga perekaman video yang saya ambil pakai Infinix Note 40 ini. Ini buat sampel 1080 60 fps. Hasilnya seperti ini. Ini di panasan atau lebih tepatnya outdoor ya, bawah tenar terik matahari, hampir jam 3 siang mendekati sore. Kayak gini hasilnya. Kita coba backlight. Kalau backlight hasilnya seperti ini. Ini di depan rumah orang. Kita coba buat jalan lagi kayak gini hasilnya ya. Masih bagus sih ini menurutku. Nah, kalau di ademan, di teduhan kayak gini hasilnya. Gimana? Masih kelihatan smooth ya. Kalau ini resolusinya di 1080 30 fps, saya aktifin stabilisasinya. Nah, di tempat yang panas atau outdoor hasilnya seperti ini. Ini ya. Dan view-nya lebih sempit atau angle-nya itu lebih kelihatan membesar gitu dibanding kalau nggak kita aktifin stabilisasinya. Kita pakai buat jalan seperti ini, dan sekarang kita coba buat lari kecil. Nah, buat lari hasilnya seperti ini. Sampel kamera selfie resolusi 2K 30 fps, dipakai buat jalan santai, hasilnya kayak gini. Dilihat dari layar langsung sih nggak terlalu kelihatan buat goyangnya ya, nggak langsung kelihatan gempa gitu. Sampelnya kayak gini. Nah ini kalau di bawah sinar terik matahari hasilnya seperti ini. Masih terlihat bagus dan enak banget buat dilihat ya. Kayak gini. Kita coba backlight. Nah, backlight seperti ini. Seperti itu hasilnya. Sampel perekaman 1080 60 fps, tes fokus. Fokusnya bagus ya, cepat dan juga kelihatan smooth. Ini dipakai dari tadi outdoor ya, hasilnya kayak gini. Kalau di HP Infinix Note 30 series kemarin itu kan Note 30 reguler dan juga Pro ya. Kalau suhunya panas itu kan langsung macet-macet gitu, meskipun kita aktifin stabilisasinya. Dan ini menurutku masih bagus buat 1080 60 fps, gak masih macet kayak gitu. 1080 30 fps saya aktifin buat stabilisasinya. Backlight hasilnya kayak gini ya. Di siang hari jam setengah 3. Ini saya spill buat jambu depan rumah. Tadi sore sih udah berbuah banyak ya. Dan ini sisanya ya, angka fokusnya masih bagus ini. Ini kita aktifin buat stabilisasinya. Dan sekarang kita coba jalan dan juga sedikit lari. Kalau buat kualitas audionya tadi udah saya cobain ya, itu lebih bagus kalau dibandingkan dengan Redmi. Bukan Redmi, maksudnya Infinix Note 30. Sama-sama ada note-nya. Ini ya, coba sedikit lari.
sedikit lari kayak gini hasilnya. Ini 1080 60 fps. Tentunya nggak saya aktifin stabilisasi karena nggak bisa di 60 fps. Kelihatan lebih gelap sih kalau dibanding 1080 30 fps nya. Kayak gini hasilnya ya. Oke, mau lanjut istirahat dulu. 1080 30 fps nggak saya aktifin buat stabilisasinya, lebih kelihatan bening ya buat warna ataupun gambarnya. Backlight kayak gini. Nah, balik lagi, ada face detection-nya ini, cakep ya. Resolusi 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau ini 1080 30 fps gak saya aktifin stabilisasinya, masih di tempat dan juga waktu yang sama. 1080 60 fps, hasilnya seperti ini. Sangat low light. Ini jam berapa sih ya? Ini sekarang jam 1 ternyata. Terus itu ke 30 fps dini hari jam 1 malam. Masih kelihatan jelas, bagus berwarnanya. Ya, hasilnya seperti ini. Sangat gelap ya, di sini cuma pakai lampu teras ya. 1080 30 fps, stabilisasi saya aktifin kayak gini hasilnya. Ya, ini cahayanya di atas backlight. Lalu buat kekurangannya, menurutku ponsel ini cuman ada 3 doang, yaitu nggak adanya kamera ultrawide, nggak ada lubang jack audio 3,5 mm, kemudian nggak adanya buat slot kartu memori eksternal. Dan buat kalian yang nanyain, buat kesimpulannya gimana, apakah Note 40 ini worth it banget atau enggak? Dan jawabannya, Infinix Note 40 ini sangat-sangat worth it banget. Dari berbagai aspek, Infinix Note 40 ini bisa dikatakan sangat bagus banget. Jaminan update software ada, desain oke banget, fitur flagship ada. Ya tadi ya, fitur MagSafe ada, tampilan desain oke, baterai awet, pengisian cepat, mau pakai charger magnetik, mau pakai charger kabel juga bisa. Dan buat pengalaman kalian sendiri bareng Infinix Note 40 gimana nih? Kalian drop aja ya pendapat, kritik ataupun saran serta pengalaman kalian bareng ponsel tersebut di kolom komentar. Saya mau pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.